Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kali ini mari kita membahas ya tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Terkait ini bakalan kita paparin satu-satu dan kita bahas satu-satu dan rencananya tuh kita ke depan mau gimana kita harus bahas tentang ini semua karena ini suatu yang urgent ya, yang penting karena ini keberlangsungan kehidupan kita tentang air. Oke, next. Oke, boleh dikenalin dirinya sendiri masing-masing satu-satu. Dari saya mungkin, saya Dimas Putra Wahyudi, 158 20010. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tosar Toti 1582009. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadil Haryanto 158200018. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Malik, 158 20033. Oke, buat selanjutnya mungkin bisa dibahas dulu terkait sejarah Undang-Undang Sumber Daya Air ini di Indonesia itu gimana. Boleh dilanjut ke Toti ya, yang bahas. Oke, terima kasih Mod. Oke, mungkin teman-teman saya ingin membahas yang pertama itu terkait dengan sejarah Undang-Undang Sumber Daya Air ini. Nah, jadi sampai saat ini kita udah mengalami 3 kali amandemen lah, 3 kali perubahan gitu. Di mana yang pertama kali itu ada yang namanya Elgiman Water Reclamation, AWRR, AWR, AWR, di mana ini pada tahun 1936, lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tentang pengairan, dan pada tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tentang sumber daya air, lalu kembali dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Nah, untuk yang pertama, Algemen Water Reglement AWR tahun 1900 memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial. Prinsip yang akhirnya dianut adalah prinsip pertama, yaitu pengelolaan air untuk mendukung Culture Plan. Nah, dalam rangka pelaksanaan prinsip tersebut, dilembagakan berbagai aturan pengelolaan air, antara lain golongan air pada awal musim hujan, kebutuhan air irigasi dengan sistem pasten, dan penjadwalan distribusi air yang keseluruhannya dituangkan dalam undang-undang yang disebut Agreement Water Agreement ini yang diumumkan pada tahun 1936. Sistem pasten itu merupakan pengaturan alokasi air antar 3 komoditas yang ditanam dalam suatu daerah irigasi, yaitu padi, palawija, dan juga tebu. Nah, pengaturan yang lebih spesifik itu diatur dalam Provinsiale Water Agreement untuk masing-masing provinsi di Jawa dan juga Madura. Nah, dalam rangka desentralisasi tugas-tugas pemerintah provinsi yang berlangsung antar tahun 1936 dan tahun 1940, tugas-tugas irigasi juga diserahkan kepada dinas tingkat provinsi. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974. Pada era kemerdekaan, politik kesejahteraan pada era generasi pertama tetap dilanjutkan. Lalu istilah pengairan dipergunakan dalam undang-undang ini untuk merefleksikan pemanfaatan air lebih dari sekedar irigasi, walaupun dalam pengertian umum istilah tersebut sering dipertukarkan dengan irigasi. Nah, secara resmi penggunaan istilah tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan sebagai pengganti Agreement Water Agreement pada tahun 1936 yang dianggap tidak memadai dalam mendukung keperluan pembangunan. Dalam praktiknya, ruang lingkup pengairan ini mencakup irigasi, pengelolaan sungai dan pengendalian banjir, dan reklamasi rawa dan pasang surut. Jadi nggak hanya menyeluruh tentang irigasi saja. Dalam administrasi pemerintahan Soekarno juga konsep salah satu rencana kesejahteraan yang dimaksud itu adalah pembangunan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, di mana pembangunan waduk ini yang dimulai sejak paruh akhir tahun 50-an baru berfungsi secara efektif pada awal 70-an, dan kemudian disusul dengan pembangunan waduk-waduk besar lainnya di berbagai wilayah sungai di Jawa dan Lampung pada era Orde Baru. Nah, lalu yang berikutnya pada tahun 2004 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7, di mana untuk sistem pembentukannya itu paling tidak ada 3 faktor pemicu dari Undang-Undang Generasi Ketiga ini, yaitu yang pertama upaya pemulihan krisis ekonomi setelah mengalami goncangan politik yang menyebabkan pengelolaan sumber daya, khususnya wewenang pengelolaan irigasi berkali-kali mengalami perubahan. Lalu yang kedua adalah upaya liberalisasi ekonomi yang dikemukakan oleh World Bank sebagai prasyarat
pinjaman pemulihan ekonomi. Dan lalu yang ketiga, tekanan global untuk memberlakukan pendekatan terpadu dan berlanjut seperti Integrated Water Resources Management yang disampaikan di Johannesburg pada tahun 2002. Jadi latar belakangnya bisa terbilang karena adanya krisis ekonomi. Nah, lalu terkait dengan isinya teman-teman nih. Pertarungan kepentingan yang muncul dalam arena politik perumusan RUU SDA ini meliputi 5 kepentingan politik sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada kepentingan untuk memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat petani sesuai dengan agenda Watsal melalui PP nomor 77 tahun 2001 agar tercermin dalam Undang-Undang SDA tersebut. Lalu yang kedua ada juga kepentingan untuk mempertahankan peran pemerintah baik pusat dan juga daerah sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya air termasuk air untuk keperluan domestik dan juga irigasi. Lalu kepentingan yang ketiga adalah untuk mempertegas peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Kepentingan keempat adalah kepentingan untuk menolak peran swasta yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir, kepentingan untuk menempatkan peran pemerintah sebatas regulator dan fasilisator dalam pengelolaan SDA. Nah, gimana nih menurut teman-teman yang lain? Nah, baik. Mungkin sebelum ini kita lihat dulu kali ya, di mana pertimbangan di sini itu setelah dari tadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, kita tahu kalau di situ banyak cacatan ya, dan tidak relevan lagi gitu. Sehingga pada tahun 2019 itu dibentuk lagi rancangan undang-undang terkait Undang-Undang Sumber Daya Air ini. Jadi yang mana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ini tidak mencabut dan tidak lagi memperlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang pengairan. Nah, salah satu pertimbangannya itu adalah dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air itu perlu dikelola sehingga memperhatikan fungsi sosial dan juga lingkungan hidup serta ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Nah, sebab air itu sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Next. Jadi sebelum itu berdasarkan undang-undang sendiri latar belakangnya itu ada 5 ya. Yang pertama itu sebagai kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, air ini sebagai bagian dari sumber daya air itu merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lalu yang ketiga itu menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, serta sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang selaras dengan sinergi dan keterpaduan antara wilayah, sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan atas air sendiri. Lalu yang keempat itu adalah dengan latar belakangnya itu karena masih banyak kekurangan dan belum dapat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ini masih banyak kekurangan dan belum mengatur secara menyeluruh karena masih bersifat privatisasi air. Nah, lalu yang kelima sendiri itu menunjukkan bahwa ini perlu dibentuk gitu undang-undang tentang sumber daya air. Next. Nah, baik. Dari penjelasan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan alur dan penyebab terjadinya pergantian UU tersebut. Jadi UU Pengairan Nomor 11 Tahun 1974 merupakan undang-undang pengairan pertama setelah masa kolonialisme yang diberlakukan di Indonesia. Pada UU tersebut salah satu isinya yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Lalu pada tahun 2004 diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2004 untuk menggantikan UU Pengairan Nomor 11 Tahun 1974 yang sebelumnya yang sudah berjalan selama 30 tahun. Kemudian muncul keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Pembatalan ini dilakukan pada tahun 2013 karena beberapa poin yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga mengalami
pemberlakuan kembali Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974. Selanjutnya, penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tahun 2019 sebagai pengembangan UU Pengairan Nomor 11 Tahun 1974. Karena pada UU tersebut dianggap masih banyak kekurangan dan dirasa tidak dapat mengatur secara menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, oke. Sekarang kan udah dijelasin ya tentang sejarah, tentang alur, dan sekarang tuh pengganti undang-undang sumber daya air tuh udah apa aja kita udah tahu ya, udah paham semuanya ya. Jadi menurut Bung Bung semua nih, kira-kira 25 tahun mendatang tuh perlu nggak sih kita mengubahnya lagi? Apakah keadaan ke depan tuh berubah juga, undang-undang ini tuh harus berubah juga atau gimana nih? Nah, mungkin Bung Bung semua bisa mereferensi dari negara-negara lainnya yang udah menerapkan undang-undang sumber daya air ini, implementasinya gimana dan sebagainya gimana. Boleh nih dijelasin satu-satu. Boleh dari Bung siapa dulu nih? Nah, jadi Boleh nih. saya akan membahas dari negara Singapura dulu gitu ya. Yang pertama mengenai pengelolaan sampah. Jadi di negara Singapura, kebijakan kebersihan lingkungan sangat dipegang erat, sehingga dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan. Jika ketahuan membuang sampah sembarangan, akan dikenai denda sebesar 300 dolar Singapura, atau kalau misalkan dikerupiahkan, yaitu kurang lebih 2,9 juta gitu ya. Lalu jika melanggar sebanyak 3 kali, maka akan ada sanksi sosial yang tegas, yaitu akan memakai kaos yang bertuliskan "Aku seorang pembuang sampah" gitu. Kemudian selain itu gitu ya, dari pengelolaan sampahnya diberlakukan zero waste, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPA gitu. Kemudian menjadikan hasil pembakaran sampah menjadi sumber energi listrik. Nah, tadi kan ada proses terjadi pembakaran sampah. Pasti kita mengiranya, oh ini bakal ada polusi nih. Tapi di Singapura ini dalam proses pembakaran sampahnya tidak menimbulkan karena adanya proses penyaringan. Penyaringan hingga batas aman baru dilepaskan ke udara. Next. Lalu dari segi penjemuran air atau pengelolaan air. Negara Singapura ini memiliki cara yang efisien dalam pengelolaan air secara berkelanjutan dan memiliki teknologi yang canggih. Misalnya yaitu dengan cara yang sudah kita tahu, yaitu desalinasi gitu ya, atau penyulingan air laut menjadi air tawar. Kemudian terdapat beberapa reservoir, bahkan hingga coastal reservoir gitu, untuk penyediaan air bersih dan sebagai pengendali banjir. Dengan demikian gitu, negara Singapura ini bisa dibilang memiliki pengelolaan sampah dan manajemen air yang begitu efektif dan efisien. Oke, lanjut Bung. Siapa nih Malaysia nih Bung? Bung Rizky. Ya, baik, baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan Undang-Undang SDA ini, untuk 25 tahun tentunya menurut saya berdasarkan pengamatan dari negara Malaysia, tentunya perubahan itu pasti ada. Karena dinamika dari pengelolaan air sendiri kan berubah-ubah gitu. Secara kita pun negara yang istilahnya apa, kelebihan air bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat sendiri apa sih kekurangan kita, kenapa kita masih kurang gitu untuk melihat pengelolaan terkait pengelolaan air ini. Kita bisa melihat bagaimana Malaysia sendiri itu berhasil mengubah negaranya yang sebelumnya agraris menjadi industrialis, itu karena kebijakannya itu yang bersifat mengikat gitu. Dan sifatnya itu bukan hanya sebatas bagaimana kita
memberikan inovasi dalam segi teknologi, tapi juga bagaimana mereka mengubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Kita lihat dari bagaimana mereka melawan sampah plastik ya. Kalau kita lihat dari beberapa berita yang telah ada belakangan, Malaysia ini dia itu berhasil menutup pabrik-pabrik sampah ilegal. Pabrik sampah ini maksudnya daur ulang ilegal, yang mana sampah-sampah ini didatangkan dari negara-negara, istilahnya negara-negara kaya yang sebelumnya membuang sampah ke negara Cina, tapi semenjak Cina memberlakukan polisi terkait penutupan impor sampah ini, mereka akhirnya membuang ke negara-negara Asia Tenggara. Dan salah satunya Malaysia ini bagaimana mereka berhasil mengurangi penyelundupan ini. Kita lihat juga bagaimana mereka tidak hanya membangun secara infrastruktur, tapi bagaimana mereka menumbuhkan kepada sifat-sifat untuk mencintai lingkungan, untuk bagaimana kita mengelola air itu dari dini gitu, sedini mungkin. Karena kalau kita lihat berita-berita itu bukan hanya berita ya, tapi bagaimana polisi dari pemerintah Malaysia yang memberikan edukasi dari dini kepada di sekolah-sekolah gitu terkait pengolahan sampah dan pengolahan air ini gitu. Itu sih menurut saya. Next. Oke. Bung Toti ada pendapat? Oke, izin berpendapat, Bung. Tadi sepertinya ada statement yang menarik dari Bung Rizky tadi ya. Dan saya juga setuju bahwasanya undang-undang itu bersifat dinamis gitu. Jadi nggak saklek, kita nggak bisa mengubah undang-undang, tapi dengan seiring berjalannya waktu bisa aja undang-undang itu berubah gitu. Dan saya ingin berpendapat dan menjadikan benchmark dari negara Belanda, di mana Belanda ini menjadi suatu negara yang emang terkait dengan sumber daya airnya sering dijadikan suatu patokan gitu dari negara-negara lain. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Belanda ini berada di dataran yang rendah gitu, di mana untuk elevasinya itu berada di bawah permukaan laut gitu, dan ini cukup mirip ya dengan beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta dan juga Semarang gitu. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami penurunan muka tanah yang menyebabkan elevasinya menjadi di bawah permukaan laut gitu. Nah, saya ingin membahas terkait dengan beberapa teknologi atau beberapa infrastruktur yang ada di Belanda yang sepertinya bisa diterapkan di Indonesia gitu. Yang pertama itu ada Veluwemeer Aqueduct, di mana ini merupakan sebuah jembatan yang di atasnya itu ada aliran air gitu, dengan kedalaman sekitar 3 meter yang memungkinkan sebuah kapal kecil itu bertransportasi gitu. Nah, namun untuk di bawahnya ada sebuah terowongan jalur darat dibangun di bawahnya gitu. Dan ini memungkinkan untuk 28.000 kendaraan melintasi jalan raya setiap harinya. Nah, ini merupakan sebuah inovasi infrastruktur yang sangat luar biasa gitu. Seperti seperti kita dalam membangun sebuah bendungan, kita juga membangun yang namanya spillway. Ini suatu hal yang luar biasa dalam mementingkan bagaimana migrasi ikan. Dan ini juga salah satu bentuk migrasi ikan atau sebagai jalur transportasi yang bersifat multifungsi gitu. Daratnya dapat, lautnya juga dapat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada infrastruktur yang luar biasa lagi namanya Maesland Tour. Nah, jadi Maesland Kering ini merupakan sebuah pelindung gitu. Ini pelindung sekitar 1 juta penduduk di Rotterdam dari banjir. Di mana infrastruktur ini tuh beroperasi itu sejak tahun 1997 dan dengan dinding setinggi 22 meter. Nah, mungkin kita berpikir bahwasannya, oh, membangun infrastruktur seperti ini akan memakan biaya yang sangat luar biasa gitu. Cuman ketika kita pikirkan, ketika kita compare dengan kerugian yang bisa ditimbulkan dari banjir, itu akan sangat besar gitu. Dibandingkan dengan kita membangun sebuah infrastruktur yang emang menjadikan wilayah-wilayah kita itu aman, terutama wilayah-wilayah yang padat penduduk. Seperti contohnya Jakarta yang sudah sangat padat penduduk dan ketika terjadinya banjir akan mengalami kerugian yang sangat besar gitu. Ini juga bisa menjadi contoh untuk infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, itu ada Aflucik. Ini merupakan sebuah bendungan di mana multifungsi dengan jalan raya juga gitu. Dan bendungan ini itu sepanjang 32 kilometer. Ini menutup dari wilayah Selman dari Laut Weden. Jalan raya itu dibangun merupakan bagian dari Rijswijk dan menghubungkan Holland Utara dengan Friesland.
Nah, pada tahun 2009 ini setiap harinya terdapat kurang lebih 9.500 kendaraan yang melintasi bendungan ini. Di sebelah utara jalan raya ini juga terdapat jalur sepeda dengan lebar 4 meter yang juga digunakan kendaraan lain yang tidak boleh melalui jalan raya. Nah, jalan ini tuh tidak berada di titik tertinggi bendungan, tetapi di sebelah selatannya sehingga Laut Wedan tidak dapat dilihat dari jalan raya. Nah, ini suatu hal inovasi yang luar biasa ya dari bendungan. Jadi, bendungan gak hanya dimultifungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air juga, tapi juga dimultifungsikan untuk menjadi sebuah jalan raya gitu. Dan kalau melihat dari rencana pemerintah ya, rencana pemerintah itu udah mulai seperti Belanda di mana akan dilakukan seawall dan multifungsi sebagai jalan raya yang berada di Semarang dan itu suatu hal yang luar biasa gitu. Menurut Bung yang lain nih gimana nih? Oke, mungkin dari saya yang mau mendapat ya terkait tadi, saya juga setuju ya kalau peraturan itu bersifat dinamis. Cuman mungkin saya akan memberikan pandangan ya, namanya peraturan itu kan sebagai patokan gitu ya. Nah, patokan itu yang menjadi acuan untuk ke depannya. Jadi kalau dinamis gitu dalam peraturan perundang-undangannya, berarti patokannya itu juga ya nggak bersifat tetap dan mengekang gitu. Nah, seperti contohnya di Jepang ini. Nah, di Jepang itu udah mulai membuat peraturan dari tahun 1990 loh terkait pengelolaan sampah. Nah, dalam beberapa dekade juga si Jepang itu ibu kotanya tahu ya Tokyo yang merupakan pusat ibu kotanya dan di situ banyak orang lalu lalang gitu. Dan itu memiliki permasalahan salah satunya banjir gitu. Nah, di Tokyo itu sendiri udah menerapkan salah satu sistem teknologi terkait banjir. Dia jadi membikin suatu drainase di bawah tanah dan itu sangat masif sekali gitu. Dan pengelolaan sampahnya juga dia memiliki teknologi yang cukup mutakhir ya. Jadi eh, limbah buangannya tuh eh, nggak 100% menjadi polusi gitu untuk di bumi kita ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang tadi saya bilang, boleh slide selanjutnya, terkait drainase di bawah tanah. Nah, ini orang-orang menyebutnya katedral air banjir di Tokyo atau Metropolitan Area Water Underground Discharge Channel. Jadi di bawah Tokyo itu ada terowongan sepanjang 6,3 kilometer dengan ruang silindris yang ya begitu masif ya. Dan itu melindungi Tokyo dari banjir gitu. Dan gorong-gorong ini tuh dibuat eh, dengan dana 2 miliar US dollar gitu yang nggak kecil dan merupakan prestasi gitu dari Jepang sendiri karena ya itu sangat besar dan tekniknya pasti sangat rumit gitu ya. Dan setelah pembuatan ini sekitar 2,5 juta orang tuh udah nggak merasakan lagi banjirnya gitu. Jadi implementasi peraturan yang tadi dibuat dari 1990 tadi itu bekerja nyata gitu. Oke, boleh next terkait pengendalian sampah juga itu ada teknologi yang dinamakan insinerasi ya. Di ini tuh bisa menangani sekitar 600 ton sampah per hari dari 600.000 orang yang ya itu banyak ya untuk ukuran di dunia dan hasil limbahnya sendiri nih bisa dilihat hasil limbahnya tuh pembakarannya abu yang memiliki sekitar 10% dari berat sampah asli yang dibakar dan itu kecil gak sih kayak 10% doang gitu dan abu ini juga akhirnya nggak terbuang sia-sia doang gitu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri gitu jadi menurut saya kalau peraturan perundangan udah pas ya udah tinggal implementasinya aja yang harus diketatin gitu menurut saya sih. Nah kan udah nih udah ngasih pandangan udah ngasih pendapat dan refleksinya terhadap negara lain udah nih. Nah, kira-kira menurut masing-masing ada yang mau dikomentarin nggak tentang rencana Undang-Undang 25 tahun mendatang nih bakalan berubah lagi atau enggak gitu. Ada yang mau berpendapat? Ya, mungkin saya izin berpendapat gitu ya. Karena menurut saya ini ya, pada 25 tahun yang akan mendatang, tentu gitu ya, pertumbuhan penduduk akan mengalami peningkatan.
yang berarti permintaan air atau demand juga akan meningkat secara signifikan gitu ya. Hal ini nih tentu membutuhkan adaptasi dari peraturan yang berlaku. Misalnya bakal ada batasan pemakaian air harian secara maksimum untuk mencukupi kebutuhan air seluruh masyarakat. Kemudian karena pertumbuhan penduduk tentu akan berpengaruh pada perubahan tata guna lahan gitu ya. Sehingga area infiltrasi akan berkurang dan limpasan juga akan meningkat. Hal ini kan akan berdampak pada bencana banjir yang mungkin eh, pada tahun mendatang tidak dapat dikontrol atau tidak dapat terkontrol gitu ya. Dengan demikian, peraturan perlu diadaptasi gitu untuk mengikat batasan perubahan tata guna lahan sehingga ruang terbuka hijau dapat terjaga dan tidak terganggu gitu ya keadaannya. Kemudian kalau misalkan saya eh, berpendapat penambahan sumber daya air ini misalnya itu untuk pengelolaan sumber daya air secara mandiri gitu ya karena adanya pertumbuhan penduduk ini. Jadi ada pengelolaan sumber daya air secara mandiri misalnya dengan menggunakan RWH, sumur resapan atau lain-lain gitu. Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk tentu demand akan meningkat dan eh, air tanah ini akan semakin berkurang gitu ya. Kalau dari bung-bung yang lain ini bagaimana? Ya, ya. Eh, Mungkin kalau dari saya juga sependapat sih terkait eh, yang tadi ya, yang pertumbuhan penduduk juga. Cuman yang menjadi titik poin saya tadi itu terkait eh, patokan gitu. Patokan si undang-undangnya itu harus berubah lagi atau enggak. Sebenarnya saya sudah setuju ya yang dengan undang-undang yang terbaru ini nomor 17, yaitu karena eh, air itu harus diatur oleh negara itu sendiri. Jadi nggak dipegang oleh swasta atau mandiri-mandiri gitu. Soalnya kenapa? Karena ya air itu kelangsungan hidup dan hidup itu ditanggung oleh negara gitu. Gitu sih paling buat pandangan saya. Cuman saya setuju kalau terkait eh, yang tadi ya pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi gitu. Gitu. Yang lain ada gimana? Tanggapan? Saya izin berpendapat kali, Bung. Boleh. Mungkin menurut saya bakalan ada beberapa tambahan gitu kalau misalnya nanti terjadi perubahan atau terjadi inovasi. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang tap water gitu. Negara-negara lain itu udah 100% airnya itu berasal dari tap water, sedangkan kita enggak gitu. Kita masih sangat sedikit persennya. Bahkan negara-negara di Asia Tenggara aja, persentasenya itu udah mencapai angka 70 sampai 80-an persen gitu. Sedangkan kita masih di bawah 50%. Jadi mungkin untuk ke depan bakalan ada tambahan-tambahan peraturan terkait hal-hal seperti ini gitu. Gitu sih Bu paling. Baik, baik. Kalau dari Bung Rizky ada tambahan lagi nggak? Baik, mungkin terkait pendapat untuk perubahan ini hanya ada saya ingin menambahkan sedikit dalam saya setuju dengan penambahan ya. Karena yang sifat sifat dari undang-undang kita sendiri itu masih belum belum maksimal gitu. Karena masih ada beberapa sektor yang masih kekurangan air pada pada akhirnya pada realisasinya gitu. Oleh karena itu mungkin bisa dibuat undang-undang ini tidak hanya bersifat mengikat tapi bisa fleksibel karena yang kita butuhkan bukan hanya sebatas dia itu mengikat dengan tapi tidak ada realisasi, tapi dia juga dia itu mengikat tapi juga fleksibel. Fleksibel di sini dia bisa berkolaborasi gitu dengan berbagai sektor. Jadi dengan kita meningkatkan perluasan sektor ini, tentu awareness dari masyarakat terkait undang-undang SDA ini juga bisa semakin besar gitu. Oke, baik. Semuanya terima kasih ya Bung-Bung semuanya. Mungkin kita udah menemukan titik terangnya terkait rencana Undang-Undang Sumber Daya Air ini 25 tahun mendatang. Mungkin saja ya bakalan ada penambahan-penambahan dan menyesuaikan dengan kondisi negara kita lagi ya. Karena ya terkait tadi seperti penambahan kebutuhan dan tata guna lahan yang bakalan berkurang juga pasti akan mempengaruhi ya. Ini tadi ada referensi. Nah, mungkin sudah sepakat ya paling ternyata kita emang bakalan ada perubahan tentang Undang-Undang Sumber Daya Air ini terkait penambahan-penambahan peraturan-peraturan yang pastinya untuk menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya dan
eh, yang pasti selain undang-undang itu fleksibel, cuman tetap harus mengikat dan implementasinya juga harus berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin sekian ya pembahasan terkait Undang-Undang Sumber Daya Air ini, pembahasan yang sangat menarik ya menurut saya. Dan ini harus diimplementasikan ya mungkin ya untuk kedepannya untuk kita semua, karena kita akan memegang peran bangsa yang sangat besar gitu. Oke guys, terima kasih untuk hadirnya masing-masing. Wah, udah pada lelah ya mungkin ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Oke, Terima terima kasih. kasih bung-bung Terima semua. kasih. Ya, Makasih terima ya, kasih Bung. Terima kasih teman-teman banyak. semua. Terima Selamat malam. kasih. Siap.